Ada kertas diberi perekat, kertasnya kuat, dalamnya hangat. Selamat menyaksikan wahai sahabat, semoga kita tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 di sini akan menyampaikan hasil apa yang sudah kami temui tentang tari merak. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Pertama ada Al Faisal, yang kedua ada Bella Desiani Putri, dan yang ketiga ada Michelle Cesia, dan yang keempat ada Sri Ramadhani Sitompul, dan yang kelima ada Sultan Ahmad Musyafa. Pertama yang akan kita bahas dalam video ini adalah sinopsis dari tari merak. Tari merak berasal dari kota Bandung, Jawa Barat, yang diciptakan oleh Raden Ci Somantri pada tahun 1955. Kemudian tari ini dikemas ulang oleh Irawati Durban Arjo tahun 1965. Tari merak melambangkan gerakan dari burung merak. Kesenian ini terinspirasi dari burung merak jantan yang ingin memikat burung merak betina. Penari berjumlah 6-10 orang perempuan memakai selendang yang diikatkan di pinggang. Kain tersebut lalu dibentangkan menyerupai sayap burung merak. Yang selanjutnya adalah bentuk tari. Bentuk tari terdapat 6 macam. Yang pertama ada ragam gerak, yang kedua ada tempo, yang ketiga ada tenaga, yang keempat ada level, dan yang kelima ada pola lantai, dan yang keenam ada ruang gerak. Yang pertama kita bahas adalah ragam gerak. Ragam gerak dalam tari merak ada 6 macam. Yang pertama ada galier. Galier adalah gerakan memutar kepala yang diadaptasi dari gerakan burung merak ketika menoleh. Dan yang kedua ada gilek. Gilek adalah gerakan menggoyangkan kepala dan leher kanan dan ke kiri membentuk angka 8. Gilek ini merupakan gambaran perilaku burung merak saat menggelengkan kepala. Dan yang ketiga ada ukel atau mucuk. Gerakan ini merupakan gerakan memutar tangan. Dan yang selanjutnya yang keempat ada selut. Selut adalah gerakan tangan kanan dan ke kiri ke depan atau atas secara bergantian. Yang kelima ada ngoreh. Ngoreh adalah gerakan kaki yang menggaruk-garuk tanah seperti seekor burung yang sedang mencari makan. Dan yang keenam ada trisik. Trisik adalah gerakan peralihan antara dua gerak pokok dalam susunan tari yang mengandung unsur berkeliling sambil berjinjit. Terus selanjutnya ada tenaga, tempo, dan level. Dalam tari merak menggunakan tenaga yang tidak terlalu kuat atau bisa disebut lemah dan menggunakan tempo yang sedang serta level yang digunakan awal tarian dimulai masih lambat, kemudian ke sedang lalu ke cepat. Pola lantai. Pola lantai dalam tari merak pementasan tari ini menampilkan berbagai pola lantai, di antaranya ada pola lantai garis horizontal, vertikal, dan garis melengkung ke depan. Ini adalah contoh gambar dari tari merak yang sudah saya tonton. Dan yang selanjutnya ada ruang gerak. Ruang gerak dalam tari ada 2 macam, yaitu internal dan eksternal. Dalam tari merak menggunakan ruang gerak eksternal atau bisa disebut yang ditarikan pada panggung. Oke, bagian yang selanjutnya ada iringan tari merak. Dalam tari terdapat 2 jenis iringan tari, yaitu eksternal dan internal. Dalam tari merak menggunakan iringan tari eksternal, atau bisa disebut musik yang dihasilkan dari bunyi alat musik. Musik yang dipakai sebagai pengiring lagu dalam tiap penampilan tari merak ialah gending macan tutul. Selain itu, ada juga lagu Cincang Keling. Tidak hanya itu, nanti gending ini juga diselingi dengan tabuhan dari alat musik waditra bonang dengan suara yang sangat kencang sebagai tanda dimulainya gerakan pasangan burung merak saling bermesraan. Bagian yang selanjutnya adalah properti tari merak. Dalam tari merak ada 2 properti yang digunakan, yaitu selendang dan sayap. Selendang atau sinjang berbentuk persegi panjang. Selendang ini dilipat memanjang seperti tumpukan kain. Warna dasar selendang adalah hijau tua dan bagian ujung berwarna hijau muda. Dan yang kedua ada sayap. Sayap digunakan karena tarian ini menggambarkan seekor burung.
Maka para penarinya juga memiliki sayap. Sayap penari terbuat dari kain yang menyerupai selendang seperti bentuk sayap pada burung merak. Bagian yang selanjutnya adalah tata rias tari merak. Dalam tari merak ini menggunakan make up yang sederhana dan bertujuan untuk memperlihatkan seperti burung merak yang indah. Yang selanjutnya adalah tata busana dalam tari merak. Tata busana dalam tari merak terdapat 8 bagian. Yang pertama ada siger atau mahkota. Siger digunakan di atas kepala yang memiliki bentuk seperti burung merak. Ada bagian jambul memanjang seperti paruh burung merak. Dan yang kedua ada garuda mungkur. Garuda mungkur ini sama seperti mahkota. Dia digunakan para penari sebagai hiasan kepala, tetapi bedanya ia dikenakan pada bagian belakang kepala. Garuda mungkur memiliki keunikan pada bentuknya, yaitu memiliki bentuk menyerupai kepala burung merak. Yang ketiga ada sesuping. Sesuping merupakan bagian dari kostum tarian merak yang berfungsi sebagai hiasan di telinga penari. Dan yang keempat ada apok. Apok merupakan kain yang dikenakan dengan cara melingkarkannya di bawah leher dan memiliki panjang yang dapat menutupi dada penari. Dan yang kelima ada sabuk. Sabuk ini terbuat dari kain yang berfungsi untuk mengencangkan busana merak yang dipakai penari. Dan yang keenam ada sampur. Sampur merupakan hiasan pada penari yang terbuat dari tisu dan dibentuk sedemikian rupa agar menyerupai bulu merak. Dan yang ketujuh ada kilat bahu. Kilat bahu ini merupakan kelengkapan yang ada dikenakan di kedua bahu penari. Selain sebagai hiasan, kilat bahu juga bisa membuat penari menjadi lebih mirip dengan merak, tampak lebih anggun dan juga lebih mempesona. Dan yang terakhir ada rok. Rok dikenakan dalam tari merak mempunyai corak yang mirip seperti burung merak itu sendiri. Warna rok tersebut disesuaikan dengan busana keseluruhan yang dikenakan oleh penari supaya tampak serasi. Yang selanjutnya adalah tata panggung. Tata panggung dalam tari merak menggunakan panggung proscenium. Bisa juga disebut sebagai panggung bingkai, karena penonton menyaksikan aksi aktor dalam lakon melalui sebuah bingkai atau lengkung proscenium. Panggung proscenium dibuat untuk membatasi daerah pameran bersama penonton. Arah dari panggung ini cuma satu rute, merupakan ke arah penonton saja, supaya pandangan penonton lebih terpusat ke arah pertunjukan. Yang selanjutnya adalah pola garapan dan fungsi tari. Pola garapan dalam tari merak merupakan tari kreasi. Tari kreasi adalah media yang memberikan kebebasan bagi seniman-seniman tari saat ini di dalam mencari kemungkinan di bidang tari. Tari kreasi ini ada yang mengacu pada bentuk yang sudah ada, misalnya gubahan dari tari klasik ataupun tari tradisional. Fungsi tari merak yaitu hiburan, atau bisa disebut tari merak menjadi pertunjukan kesenian untuk menyambut tamu, acara pernikahan, acara adat, dan memperkenalkan budaya Indonesia di tingkat internasional. Pembahasan yang terakhir adalah bentuk koreografi dan tema tari. Bentuk koreografi dalam tari merak yaitu tunggal, atau bisa disebut dalam pertunjukannya tarian ini dapat dilakukan sendiri atau berkelompok. Terus fungsi tari. Tari merak merupakan tari non-dramatik atau tidak memiliki alur cerita dan hanya menggambarkan karakter tarinya saja. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.